Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izza Nur Aulia dengan NIM 21040300075. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil review saya dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Langsung saja, yang pertama yaitu dasar-dasar komunikasi pemasaran, di mana komunikasi pemasaran adalah proses penyampaian informasi dari pihak penjual kepada pihak pembeli mengenai produk, harga, promosi, dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan dari komunikasi pemasaran ini adalah untuk meningkatkan penjualan produk, memperluas pasar, memperkenalkan merek, dan membangun citra merek. Nah, adapun dasar-dasar komunikasi dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pengirim pesan. Nah, pengirim pesan di sini adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Pengirim pesan bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif agar pesan dapat dipahami oleh penerima pesan. Yang berikutnya yaitu pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan ini berupa informasi, ide, gagasan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima pesan. Pesan yang disampaikan ini harus jelas dan mudah dipahami. Pesan di sini bisa berupa apapun yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Nah, yang berikutnya yaitu penerima pesan, di mana pihak yang menerima pesan atau informasi dari pengirim pesan. Penerima pesan di sini bertanggung jawab untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Jika tidak ada penerima pesan dalam sebuah komunikasi, maka pesan yang disampaikan itu akan menjadi percuma. Nah, yang berikutnya yaitu saluran komunikasi atau cara yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Ini bisa berupa komunikasi lisan, tulisan, visual, elektronik, atau bahkan nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang berikutnya yaitu umpan balik atau tanggapan atau respon yang diberikan oleh penerima kepada pengirim setelah menerima pesan. Yang berikutnya yaitu gangguan, di mana segala hal yang dapat mengganggu proses komunikasi. Di sini bisa berupa gangguan fisik seperti suara bising atau gangguan psikologis seperti prasangka atau ketidakpahaman. Yang berikutnya yaitu keterbukaan dalam komunikasi, merujuk pada kemampuan untuk terbuka terhadap ide, pendapat, dan pandangan orang lain. Yang berikutnya yaitu kesadaran diri. Nah, kesadaran diri yang dimaksud yaitu pemahaman terhadap bagaimana komunikasi Anda, termasuk bahasa tubuh, nada suara, dan kata-kata yang digunakan itu dapat memengaruhi pesan kita dan orang lain. Yang berikutnya yaitu dasar-dasar pemasaran, di mana dasar-dasar pemasaran di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama segmentasi, di mana segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang lebih kecil dengan kebutuhan atau karakteristik yang serupa. Contohnya yaitu segmentasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama segmentasi demografis, di mana membagi pasar berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu segmentasi geografis, di mana membagi pasar berdasarkan lokasi seperti wilayah, kota, atau negara. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis, yaitu membagi pasar berdasarkan gaya hidup, kepribadian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu positioning, di mana positioning adalah proses menciptakan citra atau identitas unik suatu produk atau merek di benak konsumen. Tujuannya adalah untuk membedakan produk dari pesaingnya dan menciptakan persepsi nilai. Yang ketiga yaitu diferensial, di mana diferensial adalah proses menciptakan produk atau layanan unik yang menonjol dari pesaingnya. Tujuannya yaitu untuk menawarkan sesuatu yang dianggap lebih baik atau berbeda dari apa yang tersedia saat ini. Nah, contohnya yaitu
ada dua bengkel, yaitu bengkel A dan bengkel B. Di bengkel A itu teknisinya itu tidak berpengalaman, sedangkan di bengkel B itu teknisinya berpengalaman dan bersertifikat. Otomatis jika saya sebagai konsumen, maka saya akan ke bengkel B yang teknisinya berpengalaman dan bersertifikat. Selanjutnya yaitu direct marketing, di mana direct marketing atau pemasaran langsung merupakan salah satu metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung tanpa adanya pihak yang menjadi perantara atau reseller atau pengecer. Nah, adapun contoh dari pemasaran langsung yaitu yang pertama yaitu personal selling, di mana personal selling ini merupakan pemasaran langsung, di mana personal selling ini adalah pemasaran langsung, di mana proses dalam memasarkan produk itu dilakukan secara langsung dengan cara bertatap muka dengan calon pembeli. Yang kedua yaitu katalog marketing, di mana katalog marketing ini adalah jenis pemasaran yang dilakukan dengan cara mengirimkan katalog kepada beberapa pasar dan target berbeda dan berada di tempat yang berlainan. Yang ketiga yaitu telemarketing, di mana telemarketing ini salah satu kegiatan memasarkan produk dengan cara memanfaatkan telepon atau media komunikasi suara lainnya dalam mempromosikan produk mereka. Nah, setelah memperoleh persetujuannya, langkah selanjutnya yaitu melakukan pertemuan. Yang keempat yaitu direct mail marketing, di mana direct mail marketing ini adalah jenis promosi produk usaha dengan cara memberikan beberapa pesan, penawaran, informasi, serta brosur yang menarik kepada seseorang atau pasar yang berada di luar lingkup usaha, seperti katalog produk, mailers, atau kartu pos produk. Selanjutnya yaitu e-commerce, di mana e-commerce ini adalah transaksi jual beli yang terjadi dengan bantuan internet, atau penjual dan pembeli itu tidak bertemu secara langsung. Contoh dari e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan lain sebagainya. Nah, adapun jenis-jenis e-commerce dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, B2B atau bisnis ke bisnis, biasanya digunakan untuk membeli bahan baku atau perlengkapan. Yang kedua yaitu B2C atau bisnis ke konsumen, contohnya yaitu seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Yang ketiga yaitu C2B atau konsumen ke bisnis. Ini melibatkan transaksi di mana individu menawarkan produk atau layanannya kepada bisnis. Yang keempat yaitu C2C atau konsumen ke konsumen, biasanya digunakan untuk menjual barang atau jasa bekas. Selanjutnya yaitu internet marketing, di mana internet marketing adalah salah satu jenis pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan bantuan internet melalui berbagai media atau platform berbasis online. Contohnya yaitu platform yang sering kita pakai yaitu seperti website, email, blog, mesin pencari, dan media sosial. Nah, di mana blog itu sendiri adalah singkatan dari web blog yang artinya jenis situs web yang menyerupai tulisan-tulisan pada halaman web. Yang kedua yaitu search engine, adalah program komputer yang dirancang khusus untuk mencari berbagai berkas dalam suatu website. Yang ketiga yaitu Instagram, di mana Instagram adalah layanan jejaring sosial berbagai foto atau video yang dimiliki oleh perusahaan Amerika. Nah, aplikasi Instagram ini memungkinkan penggunanya untuk mengunggah media yang dapat diedit dengan fitur atau diatur dengan tagar dan penandaan geografis. Adapun manfaat dari internet marketing untuk bisnis dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tidak memerlukan modal yang besar untuk mengembangkan bisnis melalui internet. Nah, kita hanya memerlukan strategi yang tepat serta riset mengenai kompetitor dari produk. Yang kedua yaitu jangkauan customer yang lebih cepat dan lebih luas,
dengan bantuan media internet dapat meningkatkan cakupan secara luas, sehingga relasi yang dapat kita peroleh itu tidak hanya dalam lingkup daerah atau nasional, akan tetapi juga masuk pada cakupan masyarakat global. Nah, yang keempat yaitu aktivitas pemasaran itu menjadi lebih mudah dan cepat. Tidak ada batasan tempat atau waktu untuk melakukan proses bisnis. Jika kita menggunakan pemasaran menggunakan bantuan internet, sebagian besar pengguna internet juga banyak menghabiskan waktu dalam media sosial, forum dan blog yang dapat memberikan keuntungan bisnis bagi kita dalam hal melakukan promosi produk. Nah, cukup sekian review materi dari saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.